Shalom adik-adik semuanya, sukacita luar biasa boleh Kak Grace rasakan bertemu kembali menyampaikan firman Tuhan kembali kepada adik-adik sekalian. Kiranya adik-adik yang menonton dan mendengarkan apa yang kakak sampaikan ini boleh memetik rema dari firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat pertemuan kita yang manis di ibadah kali ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa, kita siapkan hati kita berikan hati yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau menemani dan menjaga dan memelihara kami Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Bapa. Begitu juga pada saat nanti kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa lewat streaming ini Tuhan Yesus, mukjizat-Mu boleh dinyatakan Bapa. Banyak anak-anak yang boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu ini Bapa di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut lidah ini Tuhan Yesus boleh didengarkan oleh adik-adik sekalian Tuhan. Menjadi rema, menjadi pondasi bagi mereka Bapa menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, terlebih dan terutama ampuni kami akan dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini firman Tuhannya itu tentang salah satu tokoh yang Kak Grace ini sangat kagumi ya. Adik-adik sekalian pernah nggak ya dengar nama ini? Ayo, dia itu salah satu nabi besar sepanjang sejarah Alkitab. Ada yang tahu nggak ya? Kita akan mendengarkan kisah dari nabi besar ini. Dia ini banyak kisahnya di dalam Alkitab dijelaskan. Tapi kali ini kita akan mendengarkan kisahnya dia itu yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Oke. Elia dan janda di Sarfat. Kakak baca, adik-adik di sana juga baca. Kita sama-sama membaca. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, boleh ya minta mama atau papanya untuk bacain. Dan adik-adik yang sudah bisa baca, ayo kita sama-sama baca firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Akan tetapi sesudah beberapa waktu, wadi itu mengering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan." Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, "Ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. "Ambillah juga bagiku sepotong roti." Sahut perempuan itu, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Dicatat ya, janda itu berkata, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati." Tetapi kata Elia kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, lakukan seperti yang kau katakan. Hanya saja buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia.
Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapatkan makanan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Jadi firman Tuhan hari ini itu bercerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Jadi Elia dan janda di Sarfat. Kakak baca, adik-adik di sana juga baca. Kita sama-sama membaca. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, boleh ya minta mama atau papanya untuk bacain. Dan adik-adik yang sudah bisa baca, ayo kita sama-sama baca firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Akan tetapi sesudah beberapa waktu, wadi itu mengering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Ambillah juga bagiku sepotong roti. Sahut perempuan itu. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dicatat ya. Janda itu berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati. Tetapi kata Elia kepadanya, jangan takut, pulanglah, lakukan seperti yang kau katakan. Hanya saja, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapatkan makanan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Jadi firman Tuhan hari ini itu bercerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Jadi firman Tuhan kali ini berbicara tentang bagaimana penyediaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sekalipun situasi dan keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti yang kita inginkan. Kondisinya tidak ideal lah. Kalau misalkan adik-adik haus nih sekarang. Aduh aku haus, di rumah pasti ada minumnya. Aduh aku lapar, di rumah mamanya udah masak gitu. Jadi bagaimana rasanya kalau adik-adik di rumah tiba-tiba haus, tapi nggak ada air. Dilihat di dispensernya nggak ada, dilihat di botol minumnya nggak ada, dilihat dicari-cari nggak ada. Adik-adik gimana? Kuat nggak? Nah, Elia pada waktu itu, pada momen itu memang terjadi kekeringan di daerahnya. Sehingga Tuhan berfirman di ayat sebelumnya itu kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi wadi Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari wadi itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Sangkin susahnya, sangkin ujian hidup yang dialami Elia pada saat itu sampai burung gagak yang diperintahkan Tuhan untuk memberikan makan kepada Elia. Kali ini kita akan membahas tentang Elia dan janda di Sarfat. Kakak punya gambaran visual ya, supaya adik-adik bisa punya gambaran visual bagaimana kondisi atau keadaan pada saat itu yang diceritakan di dalam Alkitab. Nih, ini nih si Elia-nya nih.
si Elianya. Elianya itu sedang kehausan. Sedangkan pada saat itu musim kekeringan. Pohonnya aja sampai layu. Pohonnya sampai gelap, tidak bisa lagi mengeluarkan daun-daun baru. Karena tidak ada air yang untuk diserap. Elia hanya mengambil sisa-sisa air yang ada di wadi itu. Terus kemudian, lalu Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, ke satu wilayah di Sidon, dan tinggal di sana. Karena Tuhan sudah dalam situasi yang lain, Tuhan sudah memberikan perintah kepada seorang janda, sudah memberikan pesan kepada seorang janda di Sarfat bahwa akan ada seorang nabi datang, akan ada seorang nabi yang butuh pertolongan si janda tersebut, gitu. Nah, dari sini kita akan belajar tentang arti mengimani pemeliharaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Sekalipun di depan itu terlihat sukar, terlihat seperti tidak baik-baik saja, keadaannya itu tidak menyenangkan, keadaannya itu sangat sulit untuk dijangkau, sangat sulit untuk dilakukan. Tapi kita diajarkan untuk bagaimana percaya dalam kesesakan, tetap berpengharapan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dari kisah Elia dan janda di Sarfat, Kak Grace memetik beberapa rema yang mau Kak Grace bagikan kepada adik-adik sekalian. Poin yang pertama itu adalah ketika Elia melihat sisa air tinggal sedikit. Sisa airnya tinggal sedikit, pohon-pohon di pinggir-pinggirnya saja itu sudah tidak tumbuh. Pohon-pohon di sisi kanan kiri lagi itu sudah tidak bisa mendapatkan air yang cukup untuk bisa tumbuh. Elia melihat semua kondisinya tidak baik-baik saja. Tapi dia tetap percaya. Dia tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan mempunyai caranya tersendiri untuk memelihara Elia pada saat itu. Dengan apa? Dengan sisa air yang sedikit itu pun Tuhan tetap memuaskan dahaganya si Elia. Tuhan kirimkan gagak-gagak untuk memberikan makan kepada Elia. Adik-adik pernah kan kelaparan? Pulang sekolah, terus aduh lapar nih, di rumah sudah ada makanan. Terus adik-adik olahraga, terus kemudian aduh haus nih, bawa botol minum dari rumah. Atau di rumah ada banyak air. Tuhan juga memelihara hidup adik-adik lewat orang tuanya. Tuhan mencukupkan rezekinya adik-adik lewat orang tuanya, pekerjaannya baik, terus juga bisa memfasilitasi adik-adik dengan segala berkat yang ada gitu. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup adik-adik seperti yang dialami oleh Elia gitu. Lalu poin berikutnya itu adalah tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ketika Tuhan suruh pindah, ini kan sudah mau habis nih airnya. Tuhan tetap pelihara Elia. Dia suruh pindah ke daerah Sarfat untuk bertemu si janda di Sarfat ini, si wanita ini. Tuhan suruh Elia untuk pergi ke Sarfat menemui wanita ini. Sebab di waktu lain Tuhan sudah memberikan perintah, sudah memberikan bisikan kepada si wanita ini bahwa akan ada Nabi Elia, akan ada hambaku yang akan datang menemuimu. Di sini kita bisa melihat bagaimana Elia dan janda itu memberikan hati, memberikan telinga, memberikan diri mereka untuk tetap mendengar terhadap perintah dan panggilan Tuhan. Tuhan pergi menemui si Elia. Mereka kenal gak sebelumnya? Tidak. Mereka saling tahu gak sebelumnya? Tidak. Tapi mereka bertemu karena apa? Karena Tuhan yang perintahkan mereka. Tuhan memelihara hidup Elia lewat wanita janda ini. Lalu wanita ini pun dipelihara lewat kesaksian, lewat mukjizat, lewat hal-hal baik yang disampaikan oleh Elia.
Itu akan kita bahas di poin berikutnya. Nah, kita itu harus bisa mengimani dan melihat hal baik dalam setiap proses kehidupan kita, sekalipun mungkin pada saat adik-adik mengalaminya itu, kok susah ya, kok nggak bisa ya, kok berat ya gitu. Tapi coba adik-adik tetap pasang telinga yang mendengar, hati yang tetap berkomunikasi dengan Tuhan, tetap fokusnya untuk Tuhan dalam setiap kegiatan, dalam setiap apapun yang adik-adik alami. Setelah Elia dikasih minum oleh wanita tersebut, kemudian Elianya lapar. Elianya minta makan. Sedangkan pada saat itu kondisi perekonomian, kondisi kehidupan si wanita itu, si janda yang dari Sarfat itu sangat miskin. Dia tidak punya apa-apa. Kalau dia masak, bahan-bahan yang ada, dia cuma punya tepung yang seada-adanya, dia cuma punya minyak yang seada-adanya, dia cuma punya kayu api yang hanya cukup dipakai pada hari itu saja. Kalau misalkan dia sudah olah semuanya dan dia makan pada hari itu, besok mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu kalau dia mempercayai dirinya sendiri, kalau dia hanya mengandalkan kekuatannya. Tapi Elia berusaha meyakinkan si wanita ini. Dia berusaha meyakinkan untuk tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Pada waktu Elia meminta si wanita tersebut mengolah roti dengan bahan yang seadanya, terlihat seperti tidak mungkin. Tapi Elia berkata, buatlah rotinya itu untuk kita makan. Buatlah rotinya itu untuk kita makan. Nah, adik-adik pernah nggak punya bekal makan siang di sekolah atau di rumah? Itu tinggal sedikit, tinggal sepotong. Adik-adik sangat suka sama makanan ini. Kemudian ada teman atau kakak atau adiknya minta. Mereka mau. Adik-adik mau kasih nggak? Kasih ya, kasih. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberikan yang terbaik dari kita kepada orang lain. Memberikan yang terbaik untuk orang lain. Karena Tuhan Yesus juga memberikan yang terbaik dari dirinya untuk dikorbankan kepada manusia. Lalu kemudian rema berikutnya dari firman Tuhan itu adalah memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika Elia bilang, buat dulu untuk aku, baru kamu buat untuk kamu dan anakmu. Sebenarnya itu bukan suatu hal yang egois atau bukan suatu hal untuk menunjukkan bahwa Elia ingin diprioritaskan. Tapi mujizat tidak akan terjadi apabila tidak ada namanya proses. Tidak ada namanya pengorbanan dan rasa syukur. Nah, ketika si wanita ini memprioritaskan untuk memberikan terlebih dahulu kepada Elia yang saat itu sedang kelaparan, itu artinya dia menerima. Dia menerima mujizat itu. Dia mengimani apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Dia mengimani pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dan ternyata benar. Di dalam ayat 16, kalau adik-adik baca lagi, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaran Elia. Nah, kalau kita lanjut, kita akan melihat lagi bagaimana mujizat-mujizat Tuhan terjadi dan bagaimana Tuhan tetap memelihara kehidupan si. Nah, di sini adik-adik belajar dari wanita atau janda di kota Sarfat itu, dia tetap melakukan bagiannya. Nah, adik-adik di sini, gimana caranya supaya kita bisa tahu nih, Tuhan pelihara aku atau tidak? Adik-adik
Bangun dulu hubungannya dengan Tuhan, bangun dulu komunikasinya dengan Tuhan. Adik-adik rasakan dulu di dalam hatinya bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan memegang hati adik-adik semuanya. Caranya gimana? Adik-adik berkomitmen, rajin berdoa, bangun tidur, adik-adik berdoa. Mau tidur, adik-adik berdoa. Mau makan, adik-adik berdoa. Mau pergi sekolah, adik-adik berdoa. Mau ujian, adik-adik berdoa. Mau melakukan apapun, adik-adik berdoa. Ketika menginginkan sesuatu, adik-adik berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya Tuhan bisa pelihara, semuanya Tuhan bisa sediakan. Hanya saja kita diminta untuk tetap percaya dan beriman. Iman tanpa perbuatan sejatinya itu tidak akan terjadi. Jadi kalau adik-adik menginginkan sesuatu, ambil langkah iman, usahakan, doakan, dan tunggu waktunya Tuhan. Adik-adik juga harus mau diproses oleh Tuhan. Orang-orang yang ikut Tuhan, hidupnya tidak akan selalu baik-baik saja. Orang-orang yang ikut Tuhan akan mengalami banyak musim. Musimnya seringnya tidak enak. Tapi percayalah, sekalipun musimnya tidak enak, tidak nyaman, sangat mengganggu dan terkadang membuat kita kesal, sedih, marah, kecewa. Tapi yakin dan percaya, Kak Grace imani dan Kak Grace sudah alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan menyediakan jauh lebih banyak daripada apa yang Kak Grace pernah bayangkan. Jadi untuk adik-adik, percayalah ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, kuasa Tuhan turun atas kita. Elia menerima semua pelayanan dari wanita atau si wanita yang janda dari Sarfat itu. Sedangkan janda dari Sarfat tersebut, dia melakukan peranannya, dia melakukan bagiannya untuk melayani Elia. Di sini terjadi kerjasama yang apik ketika Elia mengimani untuk melakukan tugasnya sebagai hamba Tuhan, sedangkan si wanita tersebut melakukan tugasnya sebagai umat Tuhan. Adik-adik sekalian, Kak Grace mau supaya adik-adik percayalah ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, kuasa Tuhan turun selalu atas kita. Elia menerima semua pelayanan atau hal-hal baik yang dilakukan oleh si wanita dari Sarfat tersebut. Dia merasakan ketulusan dan komitmen dari si wanita tersebut. Hubungan yang baik dengan Tuhan memampukan Elia juga ketika dia berkata, ada wisdom dari kata-kata dia itu yang membuat si wanita tersebut percaya bahwa oh iya, dia hamba Tuhan yang Tuhan bisikan di dalam hati aku. Tuhan pelihara hidup Elia karena Elia pun pelihara hidupnya sendiri untuk berkomitmen kepada Tuhan. Pun dengan wanita itu, dia pelihara hidupnya supaya dia bisa mendengar, supaya dia merasakan, supaya dia bisa tahu kapan waktunya Tuhan meminta dia untuk melakukan suatu perkara besar atau melakukan suatu tugas yang memang Tuhan perintahkan. Jadi adik-adik sekalian, milikilah hati yang mau diajari oleh Tuhan, telinga yang selalu mendengar, tangan yang selalu dilipat, kepala yang selalu ditundukkan. Dalam hati adik-adik tanamkan, aku milik Tuhan Yesus, hidupku dipelihara oleh Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan Yesus tetap menjadi prioritasku. Aku akan selalu mengucapkan rasa syukurku karena Tuhan sudah memberikan terlebih jauh dan terlebih baik daripada apa yang kuharapkan dan kupikirkan sebelumnya. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah Kak Grace sampaikan. Biar kiranya apapun yang Kak Grace sampaikan pada ibadah kali ini boleh menjadi rema, boleh menjadi pedoman bagi adik-adik sekalian. Kak Grace belajar, adik-adik belajar, kita sama-sama belajar untuk mau hidup dalam tuntunan Tuhan Yesus. Kita akhiri ibadah kali ini, kita satukan hati, kita lipat tangan kita tutup mata, kita minta tuntunan Tuhan dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu kali ini.
Kami mengucap syukur Bapa ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang Elia dan janda di Sarfat. Tuhan, kami mau Bapa hidup berkomitmen seperti Elia dan janda di Sarfat itu Tuhan. Engkau pelihara mereka Bapa, Engkau menjaga Bapa komitmen mereka Tuhan Yesus. Kau tunjukkan mujizat-Mu Bapa, Kau berikan yang terbaik bagi mereka. Kami mau Bapa dengar-dengaran, kami mau Bapa dibentuk, kami mau Bapa hidup tekun dan taat dalam setiap perkara yang Engkau izinkan boleh terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, layakkan, kuduskan, sucikan kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Shalom.